Nah, oksigennya dan atau apa kita bisa tangani. Makanya gas ini jangan takut dengan gas ini. Kalau kita bisa ada ilmunya atau ada apanya gitu kan, tahu caranya, gas ini tidak bahaya. Punten untuk yang di dapur, kalau ada dapur di sini, tolong diperhatikan. Ini sangat vital sekali. Kita pasang regulator biasanya ada suara yang ngedesis atau bocor. Kalau bocor, jangan dipaksakan pakai karet gelang. Itu tidak boleh, Bu ya. Tidak boleh pakai karet gelang. Kalau kita refill gas, karet sealnya ini dicopot, dicokel pakai obeng, dicopot, ditaruh. Misalkan kita refill yang baru, ini ngedesis yang baru, kita menggunakan yang lama. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu ya? Karena ibu-ibu mungkin ada, saya fokusnya ke ibu-ibu. Jadi biasanya suka pakai karet gelang. Mulai sekarang jangan pakai karet gelang, Bu ya. Nggak boleh ya. Kalau bocor, sealnya diganti saja. Terus ada juga yang pakai istilahnya ditekan supaya tidak longgar, katanya pakai cobek. Benar nggak pakai cobek, Bu? Nah, kalau ibu yang pengalaman masih ketawa. Kalau pakai cobek jangan, Bu. Memang benar pakai cobek. Akhirnya di sini istilahnya nggak kemana-mana, nggak bocor. Tapi pas kita sibuk masak, cobeknya kena kaki, jatuh, menjunur kaki gitu kan. Jadi bukan karena bocoran gas, tapi akibat dari cobek jatuh gitu kan. Kaki aja yang luka. Ya, ini caranya. Kalau kita, kenapa itu terjadi ledakan? Saya tadi bilang, tapi saya nggak bosan satu kali lagi. Kenapa itu terjadi ledakan? Karena akibat dari kebocoran gas. Makanya kalau sudah di dapur keisep bau gas, lampu dalam keadaan nyala biarkan nyala, lampu keadaan mati biarkan mati. Kenapa? Kalau gas kita bocor di dapur keisep, lampu dalam keadaan nyala biarkan nyala, lampu keadaan mati biarkan mati. Kenapa? Karena kalau kita langsung menyalakan lampu, itu sehingga terjadilah yang namanya ledakan akibat dari percikan api. Percikan itu yang saklar itu. Secara kasat mata kita tidak melihat itu percikannya, sehingga terjadilah ledakan. Caranya, kalau keisep bau gas, pertama buka regulatornya, kedua buka ventilasi lebar-lebar. Di dapur kita biasanya terpasang ventilasi dan pintu belakang atau pintu yang mengarah ke dapur. Makanya kalau di rumah, kalau kita punya rumah, istilahnya pintunya selalu ada dua, pintu depan dan pintu belakang. Betul nggak, Bu? Ada nggak pintu depan dan belakang? Ya, kegunaannya kalau terjadi kayak gini buka pintunya. Tapi nomor naon ayat tamu, makanya kita harus melewat tamu dulu, Bu. Pasti lewat pintu belakang. Ya itu ya. Nah kita praktek langsung, Pak Adi. Kita praktek langsung. Kita praktek, lihat. Kita praktek dengan yang namanya, kita bisa mematikan dengan satu telunjuk aja, kita bisa langsung. Angin Pak, anginnya kali itu Pak. Betul nggak? Coba. Ini kita, kalau kita bawa juga masih masalah. Kalau kita bawa gitu. Nah ini, kalau kita lihat kayak gini, kita bisa langsung mematikan dari sini langsung ke. Ya. Itu panas betul.
Ya, bisa juga langsung buka regulatornya, bisa buka regulatornya. Makanya dalam keadaan kalau kita posisi lagi masak, api api banyak di wajan. Biasanya kalau kita lagi ngayuh, itu disiram pakai air, api suka begini kan? Nah, itu banyak di wajan. Itu langkah pertama, buka regulatornya. Buka regulatornya, dia api yang di sini tidak akan nyamber ke gas. Tidak akan nyamber ke gas. Jamin tidak akan nyamber. Makanya kalau kita naruh gas, jangan sampai dikerangkeng atau disumputkan. Si tetangga nyolong gitu kan. Gitu. Taruh aja, bebaskan, ditaruhnya bebaskan. Dalam arti kita bebaskan, tidak terhalangi apa-apa. Maksudnya lain bebaskan disimpan di luar, kelingin gasnya gitu kan. Gitu. Bebaskan saja, tidak terhalang. Maksudnya supaya bisa narik regulator atau buka regulatornya ini. Kita praktek buka regulatornya langsung. Waduh. Intinya regulator. Ya. Kita buka regulatornya. Kita buka regulatornya, lihat, kita buka regulatornya. Tuh. Ya? Makanya selama kita masak di rumah, kalau kitanya ada, pasti tidak akan terjadi kebakaran. Kalau misalkan ini trouble. Yang jadi terbakar ini biasanya ibu-ibu nyalain masak air, ngarumpi biasanya langsung keluar ngarumpi, sehingga air kering terjadilah kebakaran. Kalau enggak kita tinggalin rumah, anak nggak dibawa. Kalau mau apa-apa masak Indomie saja ya, iya. Si anak lapar masak Indomie. Gak lama ada temennya datang, Ahmad main bola yuk, gitu kan. Oh ya itu Ahmad main bola itu ayah. Ikut sama main bola. Ini dalam keadaan posisi nyala masak Indomie. Keringlah airnya, Indomie kering sehingga terjadilah kebakaran. Jadi kembali lagi kebakaran akibat dari faktor human error, faktor manusia sendiri yang salah. Betul nggak? Saya berbicara kayak tadi, omongan tadi atau cerita tadi itu bukan cerita khayal saya, cerita bukan saya yang jadi pengarang, bukan, itu kejadian yang nyata. Yang nyata itu adanya di sekitar Cirebon, tahun-tahun yang kebelakang. Bisa dibawa ibu, mau praktek nggak ini? Yes, memastikan nggak? Maka mati. Maka silakan, mau nyoba silakan. Bisa juga nanti kalau misalnya kebakar regulatornya bisa pakai kain juga. Bisa pakai kain, tutupin. Bakar bisa pakai. Bisa pakai kain bisa. Saya regulator udah bakar, nggak bisa dibuka. Kain bisa. Langsung disiram pakai air, pakai gayung. Pakai gayung, jangan disiram pakai gayung. Aman. Kalau ada orangnya bisa begitu aja. Makanya kebakaran itu menghilangkan salah satu unsur, yang ada 3 unsur itu, api, panas, dan oksigen. Yang kita hilangkan oksigennya, salah satu unsur. Kita coba, siapa? Karena yang mau coba silakan. Kang, Kang. Pokoknya ada, kalau yang putih nih ada jarak dingin. Kalau yang udah merah udah panas. Masih dingin, ada jarak tuh. Udah panas. Kalau jaraknya itu itu bukan gas, bukan api, bukan lidah api tapi gasnya. Kita tutup gasnya. Nah itu. Ada yang coba mana ibu-ibu? Silakan. Ibu. Ini ya. Nah itu. Buka regulatornya atau tutup yang namanya kerannya ini. Ada lagi yang coba mana ibu? Maka silakan. Udah panas bun, tuh. Kalau ditutup sama kerangka dengan maka silakan. Mau dibawa-bawa dulu nggak apa-apa. Silakan Pak, harus dibawa ke mana lagi?
Diikutin ya dari panas nggak? Ya kan? Kalau panas sih panas dengan api. Itu pakai juga bisa. Jadi jangan tutupnya, jangan Dan jadi depan. kalau di depan, kalau dari sini dia ada dari belakang, otomatis dia akan berhenti. Itu apa itu Pak? Nah, bukan. Kalau ada gerakan dari sini, dari samping, otomatis api akan mengikuti kita. Misalkan kita misalkan gini nih, misalkan gini, otomatis api akan sini dulu. Jadi kalau kita pakai ini, bisa coba. Ini yang panas. Dingin kan? Dingin kan? Yang kita matikan bukan apinya. Yang kita matikan bukan apinya, tapi gasnya yang kita tutup. Supportnya, gasnya juga. Kalau ini dari kalau bisa itu langsung buka regulatornya. Nah, kalau di sini mengeluarkan api, itu tanda kalau mengeluarkan api. Kalau kita mau diamkan terlalu ada yang sudah terbakar, ini akan lama-kelamaan habis. Tetapi karena kepanikan, itu langkah pertama akan dibersihkan. Kalau basah, di rumah kan yang tersedia karung, ada juga yang namanya handuk basah. Dibasahkan handuknya, ditutup. Nah di sini rongga-rongga ini tidak ditutup oksigen. Terus aja ajar lagi karung anu satu. Setelah itu baru kita siram pakai air. Tapi siram jangan gini, siram dari atas, sedikit, nggak boleh panik. Nah, misalkan ya itu, kemarin. Nah, jadi gini, kalau misalkan ini tetap di sini kompornya kayak tadi saya bilang, di wajan banyak api. Pertama amankan regulator, buka regulator, setelah itu pas regulator. Ini api ini tidak akan nyampe di sini. Dan di wajan tidak akan nyampe di sini. Lalu kita evakuasi wajannya pakai handuk basah. Jangan pakai air. Kalau pakai air, kenapa tidak boleh pakai air dan air mengandung bahan bakar? Bukan. Karena kalau kita siram ini, di bawahnya ada yang mudah terbakar, jadi nggak gedean. Nah, kan kalau kita di dinding ya, di dinding banyak residu yang dihasilkan dari minyak goreng, dari apa gitu kan. Makanya kalau di dapur sering-seringlah dilap yang bekas-bekasnya itu. Jadi ya dilap karena akan timbulnya bisa jadi kebakaran. Jadi ini gasnya tidak boleh dikerangkeng atau boleh terhalang. Ya bukan. Persediaan karung juga. Ya persediaannya rumah harus ada di sini. Ada juga bukan karung, namanya fire blanket. Fire blanket itu juga nggak boleh nggak usah dibasahkan dulu. Alat pemadam ada yang namanya fire blanket. Di toko ada. Ya bisa itu. Nggak usah, kalau fire blanket nggak usah dipakai. Fire blanket tinggal ditarik dari tempatnya, langsung ditutupin aja. Itu fire blanket gunanya untuk selain dari ini, bisa juga untuk menolong korban yang terbakar atau korban yang terlibat dalam kebakaran api. Fire blanket. Nah, padam api ringan, kita coba
cara menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Bentar tadi ya, jam 10, bentar ya. Dikit lagi jam 10. APAR, alat pemadam api ringan, kita pertama langsung lepas yang namanya corong. Kedua, tarik pin pengamannya. Bakar deh. Kenapa harus di samping? Karena kalau ada trouble kita tinggal buang, kita langsung lari. Tapi kalau di sini ada trouble, kena buka atau ke belakang. Ya, langsung tarik pin pengamannya, langsung arahkan ke sumber api. Kalau kita dalam latihan ini di Getong kita menggunakan sistemnya disapu kiri dan kanan. Ya, pegangnya jangan di sini, pegangnya ujungnya. Kalau mau di sini gitu. Langsung kita semprotkan, Ya, langsung mati. Mau nyoba?